Juga terindikasi bahwa pasukan yang kafilah dagang itu sudah membawa senjata yang mereka beli dari Syam untuk kemudian menghancurkan atau menyerang Madinah. Maka Rasulullah yang menghalangi itu. Rasulullah boleh menyiapkan pasukan yang jumlahnya hanya 300 orang itu dengan senjata yang seadanya, dengan 70 ekor unta dan hanya 2 ekor kuda saja. Kenapa? Karena mencegah kafilah dagang itu tidak sama dengan berperang. Itu hanya satu upaya yang lebih jauh lebih ringan daripada peperangan. Tapi Allah berkehendak lain. Ada orang munafik di Madinah yang membocorkan rencana itu, lalu kemudian Abu Sufyan yang pada saat itu masih kafir mengetahui rencana mencegah Rasulullah SAW, lalu mengirim orang untuk segera berlari ke Mekah untuk mempersiapkan pasukan, dan dia pun mempercepat perjalanan sehingga pencegahannya gagal, dan Rasulullah itu terpaksa berhadapan dengan pasukan yang jauh lebih besar, tentara asli, orang yang biasa berperang dengan baju zirah, dengan banyak sekali pasukan berkuda dan dengan senjata lengkap. Nah, tentang hal ini, tentang rencana yang meleset ini, Allah berfirman di surah Al-Anfal, wa in ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha wa tawadduna anna ghayra dhati syurkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhibbal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin. Allah menjanjikan kepadamu untuk berhadapan dengan satu dari dua pasukan. Salah satunya adalah para nabi. Wa tawadduna anna ghayra dhati syurkati takunu lakum. Engkau suka, engkau lebih berkeinginan untuk menghadapi pasukan yang mudah, yakni ghayra dhati syurka, pasukan yang tidak bersenjata, kafilah dagang tadi. Tapi Allah berkehendak lain, itu karena rencana itu. Wa yuridu Allahu an yuhibbal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin. Allah ingin mewujudkan kebenaran itu menjadi nyata. Allah ingin mempercepat terjadinya realitas kebenaran itu, dan Allah ingin memotong kekafiran pada saat itu juga. Maka Allah mengadakan pasukan yang sebenarnya tidak terlalu siap untuk bertempur itu dengan pasukan besar. Tapi dengan segala keimanannya pasukan itu kemudian berhasil menang, bahkan terbunuhlah tokoh paling jahat di balik perang itu, yakni Abu Jahal. Terbunuh juga orang-orang yang paling memusuhi kaum muslimin seperti Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utsbah. Banyak lagi, tapi tokoh-tokoh besarnya mati pada saat peperangan itu, dan kaum muslimin mendapatkan reputasi yang baik, mendapatkan semangat, mendapatkan kepercayaan diri semakin menegakkan peradaban Islam di Madinah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah orang Islam yang senantiasa dekat dengan Allah SWT. Dia akan menerima takdir apapun yang dipilih oleh Allah SWT dan menghadapinya dengan sabar dan dengan penuh optimisme. Jumlah sedikit tidak masalah. Allah mengatakan kami fi'atin qalilah wala fi'atin katsirah bi'idznillah. Berapa banyak sudah terjadi golongan sedikit mengalahkan golongan yang besar, dan jumlahnya banyak dari Allah SWT. Dan Allah membuat skenario itu tidak sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan kaum muslimin pada saat itu. Skenario ini seolah-olah melompat langsung berhadapan dengan musuh besar yang dikira oleh kaum muslimin pada saat itu belum akan mampu dihadapi. Kejadian ini terus berulang. Di zaman kita ini sekarang juga kita berkali-kali ditunjukkan oleh pemerintahan Israel yang di backup selalu oleh mereka. Tapi kemudian kita melihat ada lompatan yang terjadi. Tiba-tiba dia seperti salah pilih lawan. Dia mengusik Iran yang notabene memang Syiah, dan orang banyak sekali mempermasalahkan ini. Cuma problemnya bukan pada Syiah. Kita yakin bahwa Syiah itu adalah yang menyimpang. Kita yakin bahwa di antara Syiah ada yang sampai kepada kekufuran. Tapi di antara mereka juga sekedar ahli bid'ah saja, belum lagi kepada Islam. Dia masih sekedar kasih Islam juga dengan kita. Tapi bukan masalah akidah. Masalahnya adalah kali ini ada orang yang melawan dan memberikan pukulan kuat kepada negara yang selama ini sebenarnya juga. Nah, tapi kita melihat skenario ini meskipun tidak persis sama, tapi adalah juga seperti secara kenyataan itu mirip dengan apa yang dipilihkan oleh Allah dari pasukan Badar. Kita mungkin tidak siap, tapi kenyataan itu sudah harus dihadapi, dan mungkin saja dengan optimisme dan dengan doa itu akan berubah menjadi kemenangan. Maka bagi kita sekarang adalah support yang paling penting, dan terutama yang kita pikirkan adalah kebebasannya hak kita semua, anak suci kita
kampung kita, tanah alam kita namanya Palestina. Al-Quds itu adalah tanah wakaf Al-Aqsa. Rasulullah SAW ketika mengatakan siapa saja yang bisa pergi ke Aqsa, pergilah ke Aqsa. Karena sholat di sana 1000 rakaat, 1 rakaat di sana sebanding dengan 1000 rakaat di masjid lain. Pada riwayat yang lain dikatakan 500 rakaat. Lalu bertanyalah salah seorang pembantu Rasulullah SAW namanya Maimunah, ya Rasulullah, orang kecil seperti saya bagaimana pergi ke Aqsa? Kata Nabi, cukuplah kau kirimkan minyak untuk menyalakan lentera di Aqsa. Maksudnya waktu itu kan pakai lentera, pakai lilin. Siapa yang memiliki minyak untuk menerangi masjid itu seolah-olah dia sudah siap untuk pergi ke sana. Nah kita juga, kita kirim dalam doa, kita kirim dalam dukungan kita kirim apa yang kita bisa. Kita turut serta kita hendaknya membangun isu yang baik tentang kebebasan Palestina dan bahwa dapat kita sisihkan harta kita juga untuk membangun itu, sehingga kita termasuk golongan orang yang beriman yang ihtimam yang peduli terhadap urusan kaum muslimin. Karena kalau kita tak peduli, Rasul mengatakan mengayakan Nabi Muhammad pada istimewa barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum beriman, maka sebenarnya dia bukan bagian dari orang beriman itu. Nah, semoga iman kita benar-benar cocok dengan apa yang kita ucapkan, terbukti dari perkataan dan perilaku kita serta sikap-sikap yang kita pilih dalam menghadapi realitas kita. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi kita apa sikap kita terhadap konflik Iran dengan negara kafir ini? Ya, apa sikap kita terhadap konflik Iran dengan negara kafir? Kita mendukung siapa saja yang berkonflik dengan Israel, karena Israel adalah penjahat di zaman kita. Mau negara Muslim karena yang melawan Israel, mau negara kafir sekalipun, kita tetap berpihak kepada siapa saja musuh daripada Israel, karena dia sudah menegaskan bahwa dia akan membunuh siapa saja, dia tidak peduli dengan hukum internasional, dia adalah penjahat kemanusiaan. Maka Israel adalah musuh kita bersama, apalagi kalau negara yang berkonflik itu Iran. Iran itu juga meskipun dia adalah Islam yang punya penyimpangan, tapi masih Islam juga. Dan dia tetap berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tidak ingin jadi orang Syiah, tidak mau kita ingin berpegang pada sunnah Nabi, tidak ingin seperti orang Iran. Kita beginilah ya, Islam juga seperti ini. Tapi meskipun versi mereka beda dan kita yakin bahwa itu salah, tapi tetap saja mereka adalah penduduk Islam dan mereka kita dukung sama-sama. Mudah-mudahan mereka bisa menang melawan kejadian Zionis dan Tuhan yang berhalang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita kuatkan kembali jiwa Islam dengan semangat dan semangat semangat kuat kita di depan agar tujuh itu rumah.